Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali pemirsa, saya dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, pikiran ini bukan segalanya ya, tapi segalanya ini berawal dari pikiran kita. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan juga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind akan membahas tema yaitu peran seni rupa dalam liturgi Gereja Katolik. Untuk membahas tema tersebut kali ini sudah hadir di studio Dharma TV. Langsung saja saya sapa, halo Bapak Antoni Wibowo, seorang budayawan dan juga seniman yang handal ini. Bapak, selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam, rahayu, salam budaya pada seluruh pemirsa. Senang sekali Bapak, saya bisa kembali bertatap muka dengan Bapak ya. Sama-sama. Ya. Dengan tema yang tentunya berbeda di episode sebelumnya ya Bapak ya. Pada malam hari ini yaitu peran seni rupa dalam liturgi Gereja Katolik. Sebelum jauh Bapak, silahkan menyapa terlebih dahulu pemirsa Dharma TV. Iya, terima kasih. Jadi ini tema yang menarik. Gereja Katolik itu satu bentuk agama yang sangat memerlukan, menghormati adanya perlambangan-perlambangan, simbol-simbol. Simbol-simbol tadi tidak hanya berupa kata-kata, khotbah dan sebagainya, tapi juga berupa semua karya-karya ciptaan manusia untuk menyampaikan ide dan gagasan. Baik itu mulai arsitektur, bangunan, sampai kepada hiasan-hiasan interior dan eksterior, kemudian juga kepada hal-hal yang lain ya, mulai lagu, syair dan sebagainya, semuanya dibutuhkan oleh Gereja Katolik, iya. Itu anunya. Baik Bapak. Nah, jadi Gereja Katolik sangat memberi tempat terhormat bagi hadirnya istilah singkatnya itu seni ya. Kita sebutnya seni. Kalau bicara seni Bapak ya, menurut Bapak seni itu apa dan macamnya itu apa saja? Iya. Seni. Iya. Atau dalam bahasa Latin ars, ARS ya, ars, itu artinya keterampilan adiluhung, keunggulan, teknik yang luar biasa, itu semua ars. Nah, secara umum arti seni dimaksudkan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dipandang dari keindahan atau kesempurnaan wujud. Itu karya seni. Iya. Nah, kalau begitu seni itu meliputi apa saja karya yang bermutu ketika dipandang, dirasakan dari sisi keindahan, kelihatannya kok sangat bernilai sempurna. Apa saja? Nah, sekarang ini kita tahu ada seni rupa. Seni rupa itu yang pertama yang wujudnya 3 dimensi ya. Ya toh? Patung dan sebagainya itu 3 dimensi. Ada yang 2 dimensi, yaitu lukisan ya. Iya. Ya, itu. Kemudian ada seni tari, ada seni musik, ada seni sastra. Sekarang ini malah ada seni film. Betul. Ada seni teater atau pertunjukan ya. Iya. Atau kadang-kadang gabungan dari cabang-cabang itu ya, menjadi satu presentasi gitu ya. Iya. Begitu cair ya kata seni itu. Iya. Maka istilah seni itu menjadi pengertiannya menjadi subjektif, ya toh? Iya. Menurut nilai-nilai zaman dan masyarakat yang bisa menerima karya tersebut. Baik. Ya, subjektif ini berarti menurut dirinya, Bapak ya? Menurut diri sendiri, subjektif. Maksudnya
nilai seni itu apa itu pengertiannya tidak seperti dalil gitu ya. Subjektif itu artinya berbeda antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang itu. Ya. Ya, ada kan objektif ya, Pak. Ya, mohon maaf. Maksud saya objektif itu penilaian dari diri sendiri begitu. Kalau subjektif ini berarti tergantung siapa begitukah yang melihat seni itu sendiri. Enggak, objektif dalam artian objektif itu ada ukuran-ukuran tertentu. Oh, itu objektif. Sesuatu yang bisa diukur, itu objektif itu. Akhirnya dirumuskan menjadi dalil ya. Itu objektif. Tapi subjektif itu tidak seperti itu. Subjektif itu menurut nilai apa menurut ya sistem nilai bagi orang yang merasakannya ya, atau budaya yang merasakannya ya, subjektif ya kepada manusia penilainya, subjeknya. Baik. Berarti seni itu subjektif. Seni itu objektif sekaligus subjektif. Baik. Objektif dari segi karyanya, karya wujudnya harus kelihatan dikerjakan secara serius, indah ya toh. Keahliannya nampak. Tapi juga subjektif dalam artian ini membicarakan sesuatu yang tidak hanya hal-hal yang kasat mata, tetapi sesuatu yang ya itu ya. Jadi seni itu selalu objektif itu wujudnya, tapi nilainya bisa subjektif. Baik, Bapak. Ya itu. Nah, ini untuk wawasan kepada pemirsa Damal TV. Oh iya benar. Terkait seni ini, benar. Bapak ya. Kemudian karya seni rupa ini tidak dapat dipisahkan dengan gereja Katolik sesuai dengan tema kita pada malam hari ini dalam menyampaikan ajaran iman. Nah ini mengapa Bapak demikian? Iya. Karya seni atau saya balik, gereja Katolik itu selalu membutuhkan peran serta partisipasi dari orang-orang yang berkarya seni, ya. Karena tadi saya katakan di awal, karya seni itu, gereja Katolik itu memaknai pengalaman imannya melalui lambang-lambang yang bisa dilihat, bisa dibaca. Wujudnya bisa gambar, bisa tulisan, bisa sesuatu. Ya. Tapi sejak kapan gereja itu katakanlah bisa disebut menghargai, menggunakan dan peduli pada karya-karya seni yang bertema gerejani misalnya. Kapan? Kita tahu kalau dalam catatan arkeologi yang saya baca, ketika abad kedua, jadi 100 tahun setelah kematian Yesus, itu orang-orang Kristen menerima perlakuan-perlakuan yang kejam ya dari Romawi ya, penjajah. Mereka menguburkan mereka yang mati, orang Kristen yang mati. Dan sebagai tanda kuburan tadi itu orang yang beriman, orang yang percaya, maka sudah ada coretan-coretan berbentuk gambar salib misalnya. Tapi belum bisa dinilai itu sebagai karya seni. Hanya sebagai catatan bahwa yang meninggal itu orang yang percaya kepada Kristus, itu orang Kristen. Jadi mungkin sama sekali tidak indah ya, tapi bermakna. Sementara karya seni tadi ada keindahan, ada ini bermakna aja. Nah, baru nanti setelah abad ketiga, keempat, setelah Kaisar Romawi menetapkan kekristenan menjadi agama resmi mulailah berkembang karya-karya seni. Tidak hanya melambangkan bahwa ini orang Kristen, tapi melambangkan gagasan-gagasan, ide-ide tentang keagamaan Kristen. Jadi apa saja mulai disentuh oleh yang namanya seni. Mulai tidak hanya bangunan, tidak hanya gedung, tapi mulai alat-alat dan perlengkapan ibadah dalam gereja. Mulai ada campur tangan penciptaan. Piala mulai diciptakan oleh tukang-tukang
kemasan lah itu itu yang membuat kan ornamen-ornamen itu, pakaian-pakaian, ya toh, pakaian-pakaian upacara imam, mulai ada hiasan-hiasan, altar dan sebagainya, bunga-bunga, semuanya mulai disentuh. Tidak ada yang tidak disentuh oleh seni. Karena gereja menganggap orang menghadap Tuhan itu harus berjumpa dengan keindahan. Baik. Ya, ini anunya. Tapi maksudnya, apakah seni ini tidak berbenturan dengan kesakralan dari gereja itu, Bapak? Ya, seni selalu secara ekspresi, secara ungkapan, ada seni yang bersifat profan ini duniawi. Ada yang ada seni yang khusus dipakai untuk mengungkapkan yang sakral, yang tidak daging itu, yang tidak wujud itu, yang sakral, yang dihormati itu. Sifatnya tetap lambang-lambang, tapi motivasinya berbeda. Yang profan tadi betul-betul bicara tentang wujud objektif, ya toh. Sementara yang sakral tadi itu lebih berbicara kepada mengungkapkan gagasan sakral. Baik, Bapak, kita lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Antoni Wibowo membahas tema yaitu peran seni rupa dalam liturgi Gereja Katolik. Baik, Bapak, kita lanjutkan lagi terkait itu tadi ya, bahwa ada yang namanya seni dalam bentuk profan dan juga sakral ya. Bisa disampaikan lagi pada pemirsa Dharma TV. Iya, jadi seni itu pertama-tama adalah tuntutan ungkapan ya. Ungkapan itu selalu mengungkapkan makna ya, dan tujuan. Yang pertama yang bersifat profan, yang bersifat duniawiah. Segala sesuatu yang dipandang indah, menarik, disukai oleh pada umumnya di dunia, itulah selalu yang dihadirkan. Itu seni-seni profan ya. Tapi kalau seni sakral yang ada di dalam yang kelihatan tadi itu. Misalnya begini, tidak setiap gambar orang berjenggot, ada salibnya, itu mesti mengungkapkan kesakralan. Tidak setiap wanita cantik, masih muda, ya toh, gendong bayi, itu mempunyai kesakralan. Bunda Maria misalnya. Ya toh? Karena kesakralan bisa melihat yang berbeda. Bukan cantik dalam artian fisik, bukan indah dalam artian fisik, tapi ada suatu daya yang melampaui itu, daya rohani ya, sakral, ya, sakre itu artinya suci ya, yang suci. Nah, itu ada di balik yang kasat mata, ya. Jadi misalnya begini ya, misalnya kalau orang menggambarkan Yesus sebagai sang juru damai misalnya, kalau dia cuma menggambarkan, kalau dia kenal Yesus sebagai pemuda Yahudi yang berjenggot, tapi kalau yang sakral, dia menampilkan simbol-simbol yang lebih mengungkapkan perasaan jiwa ya. Misalnya apakah damai tadi itu terpancarkan, terekspresikan, terungkapkan dalam pandangan mata, dalam senyumnya, dalam anunya ya. Karena mata itu jendela jiwa itu loh. Kalau pelukis realis, pokoknya gambar, pokoknya pemuda yang gondrong yang Yesus ya, karena ada salib itu. Dia salah besar menafsirkan Yesus.
Yesus tafsirannya bukan hanya itu, bukan hanya pada jenggot, bukan hanya pada ini ya, tapi Yesus dengan seluruh apa itu integritasnya tuh, sebagai juru damai, Yesus yang mengasihi orang, itu bagaimana tampilannya, bagaimana perilakunya, itu yang diungkapkan. Maka karya seni yang demikian itu lebih berbicara kepada gagasan keagamaan, bukan berbicara tentang gagasan keinginan duniawi ya. Ini ya. Moga-moga ini bisa menjadi memberikan pencerahan sedikit. Iya. Bagus sekali ini temanya Bapak ya. Kemudian apakah seni rupa merupakan media dalam penyampaian ajaran gereja agar mudah dipahami oleh umat, Bapak? Oh iya, betul. Iya. Betul. Begini, Non. Gereja Katolik itu adalah agama yang pertama mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pencipta itu, juga menciptakan seluruh keberagaman hidup manusia dengan kebudayaannya misalnya. Jadi Allah tidak hanya menciptakan satu bangsa tertentu gitu ya, dengan budaya, enggak. Allah itu menciptakan, maka Allah juga berada pada setiap keberadaan hidup, walaupun ungkapannya berbeda-beda gitu loh. Kalau budaya ini, bangsa ini, cara mengungkapkannya yang sakral tadi, yang suci itu dengan simbol ini, mungkin bangsa yang lain dengan simbol yang berbeda. Nah, salah satu bentuk ungkapan adalah karya seni. Karya seni itu bentuk ungkapan. Misalnya seni gerak dan suara. Misalnya adalah ketika orang melakukan ibadat. Itu ada gerak-gerak tertentu, gerak-gerak melambangkan kesakralan itu yang tidak pantas dilakukan oleh awam misalnya. Misalnya gerakan membuat tanda salib tertentu, mengangkat tangan dan sebagainya, bersujud dan sebagainya, ya toh? Itu semua harus indah dilihat, enak dilihat, tapi juga mengungkapkan gagasan ya, bahwa saya itu misalnya semacam itu. Kemudian lagu, permohonan atau doa yang dilantunkan dalam bentuk melodik ya, lagu ya. Tidak dibaca mendatar itu aja, tapi dilakukan ya. Itu juga seni itu, itu juga seni. Kemudian alat untuk tempat dupa, tempat air, ini seni semua. Ya, seni semua. Jadi gereja, terutama gereja Katolik, itu betul-betul menghargai seni sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan keagungan, kebesaran dan kebenaran serta keindahan Allah itu sendiri. Gitu. Kalau bentuk dari seni rupa yang ada dalam gereja itu apa saja, Bapak, biasanya? Seni rupa tidak terbatas, bahkan gereja sebetulnya gereja Katolik sebetulnya atau kekristenan lah, itu sebetulnya keberadaannya di dunia ini dijaga atau dibuktikan dengan adanya artefak-artefak, karya-karya seni buatan manusia, artefak yang sampai sekarang menjadi saksi itu. Dan itu ada historisnya, ada sejarahnya, ada dinamikanya. Pertama, seni bangunan, arsitektur, ya toh? Gereja Katolik, sebagaimana agama yang lain, kepercayaan yang lain, itu juga memiliki sarana dan lambang-lambang untuk tempat jemaat ya. Kalau di kita gereja namanya Nah, itu bentuknya ya bisa sederhana. Gereja dalam artian yang pertama yaitu bangunan, yaitu bangunannya yang menarik, yang beda dengan bangunan biasa. Tapi orang bisa membedakan, iki gereja, duduk kamar kos-kosan misalnya. Itu harus nyata perbedaannya. Dan
penampilannya luar biasa menurut aliran zaman ya. Iya. Mulai Bizantium, Gotik, Barok, wah kalau di Eropa begitu ya. Wah itu, misalnya gereja menemukan suatu struktur apa bangunan lengkung ya, ark semacam ini. Ini suatu teknologi arsitektur yang luar biasa. Jadi terus kalau zaman barok itu bangunan dibuat tinggi begini, supaya orang ketika menengok ke atas itu orang tadi ada perasaan kecil ya, bahwa yang dihormati itu yang maha tinggi. Iya. Itu pesan-pesan dari seni ya, pesan-pesan gereja lewat seni, semacam itu. Iya. Demikian juga yang berbentuk hiasan-hiasan di dalamnya, patung dan sebagainya ya, itu semuanya harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat pesan-pesan sakral tadi gitu ya. Baik, Itu. Bapak. Kemudian, benarkah dalam gereja Katolik ini seni rupa memiliki peran penting dalam merefleksikan ajaran iman Katolik melalui jalan keindahan? Seni itu kan indah ya, Bapak ya? Nah, ini Iya. bagaimana maksudnya? Ini terkait ini, benarkah? Iya, betul. Jadi setiap agama dan kepercayaan dalam kebudayaan manusia, termasuk Kristen dan Katolik, itu menyampaikan pesan-pesannya tidak hanya lewat khotbah atau kata-kata, tapi juga lewat sesuatu yang menjadi lambang-lambang. Ya, toh? Iya. Agama Buddha itu hampir kayak Katolik, ini Buddha itu ya, menggunakan banyak lambang-lambang gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang yang nggak berupa, tapi bisa dirasa, misalnya bau, kemenyan, mur dan sebagainya, ya, Iya. dupa ya dan sebagainya, Iya. wangian dan sebagainya, gitu. Misalnya semacam itu. Itu untuk satu elemen nambahi keindahan sakral ya, semacam itu ya. Nah, gereja Katolik itu melalui seni, memang seni dianggap sebagai salah satu ya, salah satu cara manusia mempunyai kesadaran hubungan, bahkan berkomunikasi dengan yang tidak kelihatan. Oke. Sebagai sarana ya, Bapak. Sebagai sarana ya. Kita tahan terlebih dahulu, Bapak, karena ada yang mau lewat saat ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Antoni Wibowo membahas tema yaitu peran seni rupa dalam liturgi gereja Katolik. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya, karena pertanyaan saya ini masih banyak dan ini menarik sekali untuk wawasan kepada pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Pertanyaan tadi sempat terpotong Bapak, benarkah dalam gereja Katolik seni rupa ini memiliki peran penting dalam merefleksikan ajaran iman Katolik melalui jalan keindahan? Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa seni itu adalah sarana, bukan sebuah tujuan. Ya, silakan disampaikan kembali Bapak. Iya. Jadi karya seni itu sebuah sarana, bukan tujuan. Sebuah salah satu cara. Iya toh? Iya. Bukan untuk mencapai tujuan ya. Jadi misalnya saja orang Katolik kalau berdoa bersama bakar lilinnya di tempat lilin yang indah, ya toh. Kemudian ada mungkin kalau punya dupa yang bakar dupa ya toh, misalnya semacam itu ya. Kemudian suasananya harus enak dan sebagainya. Ini semua bukan tujuan ya. Artinya bukan tujuan ini loh. Orang Katolik itu walaupun situasinya kepepet, orang lilin, ya tetap berdoa. Jadi bukan berdoa karena harus ada lilin itu loh ya. Iya. Ya ngerti ya. Tapi kalau ada lilin, kalau doa Anda tidak sampai
meresap ke dalam, ya kebangetan, wong sono sarana. Iya. Iya toh? Iya. Harusnya tidak ada itu semua, yang ada adalah aku dan Allah. Iya. Ya. Iya. Di sini karya menjadi bukan tidak berguna ya. Karya cuma sebagai sarana saja untuk mengantarkan saya kepada tujuan ya. Baik. Berarti walaupun tidak ada sarana itu bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Andai kata tidak ada bangunan gereja, misalnya gereja dirobohkan dan sebagainya. Iya. Orang Katolik tetap berdoa. Karena gereja arti kedua adalah jemaat yang beriman kepada Tuhan. Yeah. Jadi kumpulan orang-orang percaya pada Tuhan itu gereja namanya. Ya. Baik, Bapak. Kemudian dalam ajaran Katolik, Allah ini disebut Summum Pulchrum ya. Mohon dikoreksi Bapak pengucapan saya ya. Betulkah Bapak Summum Pulchrum? Iya, benar. Apa Bapak artinya? Itu bahasa Latin ya. Oh iya. Iya. Bisa dijelaskan Bapak artinya apa? Pernah dengar kata summa cum laude? Cum laude-nya pernah. Dia lulus dengan nilai summa cum laude ya, kan itu ya? Iya. Nilainya sempurna, bagus. Ya. Kata summa, iya. Ya toh, sama dengan super, ya toh, menjadi kata sifat sumum, itu artinya yang tertinggi, yang apa, yang paling mulia segala-galanya pokoknya, ya itu. Kemudian menjadi kata sifat menjadi sumum, ya. Lah, pulchrum itu dari kata akar katanya pulcre, itu artinya indah. Pulcre itu artinya indah. Menjadi kata sifat pulchrum. Maka siapa sih yang memiliki segalanya, yang paling tinggi, yang paling anu? Bagi orang beragama namanya Allah. Iya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata maha. Tidak ada yang mengatasi lagi gitu loh ya. Iya. Tertinggi gitu ya. Paling gitu, ya, super ya, sumum dari itu ya. Maka Allah itu dilambangkan sebagai Sang Maha Indah. Jadi ada keindahan. Nah, apakah indah di sini indah yang profan? Indah profan ini misalnya ganteng, apa ayu, apa irungnya bangir, apa anu. Apakah itu? Nah, di sini kata beauty, kata indah, yang dikenakan kepada kebenaran Allah sudah bukan indah objektif, objektif ragawi tadi itu ya, profan tadi itu, ukuran profan tadi. Anda pernah dengar istilah inner beauty? Iya, kecantikan dari dalam. Ya, keindahan yang terungkap. Dari dalam, bukan dari yang nampak luar ya. Jadi itulah harusnya indah itu di sana. Jadi pulchrum itu indah dalam artian Allah tadi itu. Bukan indah secara komposisional ya. Dalam seni namanya indah komposisional begini non. Misalnya ada pakai atasan warna ini, bawaannya ini, tasnya warna ini, nah itu keserasian, bukan keserasian komposisi namanya. Tapi kalau keserasian ilahi bukan seperti itu. Keserasian ilahi itu berlaku untuk semua situasi. Tidak diukur warnanya harus ini, ukurannya harus sekian, enggak. Tapi meliputi sumum ya, segala-galanya, sumum. Jadi dimanapun dia keindahan tetap keindahan. Allah itu. Tapi kalau keindahan yang ini tadi, yang luar tadi itu, iya indah waktu difoto, indah waktu di podium, indah waktu di upacara misalnya. Misalnya kayak pakaian manten yang gaya anu, digawe melaku-melaku kayu tangan itu ya gak indah. Misalnya semacam itu ya. Ya. Padahal pada waktu upacara itu, lah keindahan Allah itu tidak terbatasi oleh
kondisi-kondisi apa itu? Kondisi-kondisi objektif kepentingan manusiawi. Sumum, jadi melampaui, melebihi anunya, itu semua ya, Pak? Keunggulannya itu ya. Itu tidak indah. Ada yang menandingi gitu kah? Tidak ada yang menandingi. Kita cuma bisa matur nuwun akhirnya. Sumum pulcrum. Wah, itu. Ya, luar biasa sekali Bapak ya. Kemudian bagaimana ini karakteristik keindahan menurut ajaran Katolik? Karakteristiknya bagaimana? Seharusnya seseorang yang mulai imannya tumbuh, kemudian iman yang tumbuh itu adalah kehidupan yang mengalami perubahan ya. Dari tidak percaya atau belum percaya menjadi percaya. Dari yang cuma mengetahui menjadi mengalami. Orang yang cuma mengetahui secara teori, knowledge, pengetahuan namanya ya toh. Tapi tidak mengalami. Itu sama sekali dia cuma kaya dengan informasi, tapi tidak pernah mengalami transformasi, perubahan itu. Setiap orang, doktor teologi, bisa bicara, memberi kuliah tentang kasih dan sebagainya. Tapi apakah dia menjalankan kasih menjadi atau dia bersyukur bahwa dia bisa berbicara, karena kasih yang mencipta kehidupan. Banyak orang mempunyai ahli-ahli agama, tapi jiwanya tidak berubah ya. Dia cuma kaya dengan informasi, tapi dia tidak mengalami transformasi. Artinya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu ya. Istilahnya menjadi dewasa ya dalam keimanan. Menjadi bijak, menjadi berhikmat. Ya. Orang ngomong tok misalnya itu. Pernah dengar istilah Jawa ya? Ilmu iku kekalakone kanthi laku. Jadi pengetahuan itu menjadi nyata hanya bila dipraktekkan, dialami namanya. Kalau tidak, Anda cuma seperti buku berjalan, kemana-mana pamer teori, tapi tidak ada realnya. Kalau kesaksian, maka dalam gereja Katolik menjadi saksi iman itu menjadi sangat utama daripada kaya pengetahuan tentang iman ya. Saksi iman. Karena saksi itu secara hukum adalah orang yang melihat sendiri, mengalami sendiri, itu saksi yang sah itu. Saksi yang tidak mengalami sendiri itu abal-abal ya. Saksi jari ini, saksi katanya, ya. Jadi banyak sekali yang sekarang terjadi semacam itu. Jadi yang paling penting, apakah Anda mengalami perubahan menjadi indah dalam hidup Anda, ketika Anda mulai datang kepada Sang Sumum Pulcrum tadi itu, menjadi indah. Tadinya saya itu banyak kecewa, banyak luka batin. Sekarang saya lebih bisa menerima, saya dikuatkan. Karena saya percaya kasih Tuhan akan tetap menerima saya walaupun saya banyak salah, banyak dosa. Tapi ketika Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat, saya percaya. Kalau Anda mengalami itu, mengalami keindahan, mengalami pulcrum tadi itu, iya toh? Nah, berarti iman Anda membuat Anda menjadi indah. Ya, itu. Baik Bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Antoni Wibowo terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu peran seni rupa dalam liturgi Gereja Katolik. Ya, pembahasan kita semakin malam ini semakin dalam Bapak ya, terkait seni. Berbicara seni itu memang luas sekali ya. Sebetulnya bisa
butuh beberapa semester tuh iya, kan ya. Betul. Iya. Tapi terkait tema kita pada malam hari ini yaitu peran seni ya, terhadap liturgi gereja Katolik ya. Selanjutnya pertanyaan saya adalah dalam konteks karya seni, benarkah karya seni ini dianggap sebagai relevasi Allah atau teofani? Nah, ini maksudnya teofani itu apa, Bapak bisa dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV? Iya. Istilah teofani itu kata teofani dari bahasa Yunani ya. Terdiri dari dua kata, non. Yeah. Theos, artinya Allah, dan paneia, artinya penampakan ya. Nah, karena Allah itu kita tidak tahu wujudnya, yang kita saksikan adalah kuasa keindahannya, yaitu mengasihi tanpa batas, ya, mengampuni, atau memberikan peneguhan dan sebagainya. Itu semua indah. Nah, itulah gagasan-gagasan yang disampaikan melalui karya seni. Jadi tidak mungkin, tidak ada orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Ya. Orang yang beriman, imannya tumbuh, menjadi saksi iman, pernah ngalami jamahan kuasa Allah. Iya. Dia berjumpa dengan keindahan Allah itu sendiri. Iya. Seakan-akan Allah itu menampakkan itu. Iya. Padahal tidak menampakkan dalam artian wujud. Dalam artian wujud fisik ya. Iya. Semacam itu ya. Iya. Teofani itu arti umum. Arti yang khusus, teofani itu dimaksudkan untuk kedatangan Yesus yang kedua nanti itu. Semua mata di dunia akan menjadi saksi ya, teofani betul. Ya toh? Iya. Itu tapi itu pada akhir zaman ya, pada hari-hari akhir. Oke. Teofani adalah penampakan diri Allah. Maka karya-karya seni yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari gagasan-gagasan keagamaan Katolik seharusnya mengungkapkan yang namanya pulkrum dari Allah tadi, menampakkan keindahannya, ya, menampakkan keindahannya. Jadi kalau Anda melihat atau pemirsa melihat ada gambar-gambar Allah Bapa itu laki-laki tuan, iku no imajinasinya manusia. Allah bukan seperti itu. Tidak tergambarkan. Tapi bisa kita saksikan keberadaannya. Baik. Ya, dia tingginya sekian, enggak ada. Ya, Allah itu bukan wujud dalam artian yang bisa diukur-ukur objektif begitu. Tapi mengapa kok ada seperti simbol-simbol begitu ya? Apakah itu memang seperti itu Bapak wujud dari Allah itu atau memang itu ekspresi dari sebuah seni? Ya, namanya aja simbol ya. Oh, iya. Simbol itu artinya tanda-tanda atau perlambangan, ya toh. Tanda-tanda atau perlambangan itu bukan yang dilambangkan ya. Iya. Oh. Iya. Iya toh. Iya. Lambang itu bukan yang dilambangkan ya. Ya toh. Itu adalah lambang atau gambaran dari suatu gagasan. Misalnya burung Garuda, Pancasila itu loh. Ya toh. Itu simbol atau lambang negara kita. Iya. Negara kita bukan itu, no. Tapi ide, gagasan, ideologi, ya toh, keutamaan dari yang dimaksud Indonesia ya seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika, misalnya, bukan burung. Nah, orang harus bisa membaca yang nampak itu, gambar itu, tanda-tanda itu, sampai kepada pesannya. Orang harus melampaui bungkus sampai kepada isinya. Jadi yang dipesankan ya, yang dilambangkan. Jadi jangan mengatakan bahwa misalnya membuat tanda salib ini lambang, bukan kekatolikan, bukan keimanan itu loh. Baik. Ya, lambang aja. Banyak orang yang atributnya ya, seperti orang-orang agama tertentu gitu, dikira sudah paling cedek sama Gusti Allah. Enggak. Iya, Bapak. Jadi lambang itu bisa
bisa ditafsirkan membawa penyesatan, bisa juga merupakan paniya, penampakan ya, dibukakan kita melalui lambang tadi. Tergantung Anda laku atau tidak, Anda mengelakoni atau tidak, menjadi saksi atau tidak, itu ya anunya. Itu ya Bapak ya. Kemudian Bapak, benarkah orang yang mendiskreditkan maksud saya? Mendiskreditkan? Iya, mendiskreditkan keindahan ini berarti telah merendahkan sebuah keahlian gitu. Ini maksudnya mendiskreditkan ini seperti apa ya? Ya jelas lah. Ada orang gini loh, misalnya orang-orang yang materialistis ya, menyembah materialisme. Orang-orang yang egois ya, menyembah egoisme. Tadi kita katakan kasih salah satu bentuk keindahan ilahi. Kasih tadi itu, kasih tanpa syarat tadi loh, bentuk keindahan ilahi. Wujudnya ada dua. Satu, jika Anda melakukan menyembah Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatan pikiranmu, ya toh? Itu kasih kepada Allah, ya toh? Yang kedua, kasih kepada sesamamu manusia seperti pada dirimu sendiri. Namanya hukum kasih, hukum keindahan. Jadi kalau ada orang yang mendiskreditkan, bahkan meremehkan, bahkan menganggap sepele, gitu, terhadap keindahan ini kasih, maka rusaklah kehidupan. Maka dia disebut mengingkari kodrat tugas kehidupan itu sendiri, yaitu menyebarkan kasih pada sesama, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang sesama manusia maupun yang berupa bukan manusia, yaitu tanaman, alam dan sebagainya itu. Anda mempunyai kesadaran keindahan kedua enggak, yaitu harmoni, hidup selaras, bisa menghargai keberadaan yang berbeda, yang lain. Maka jangan heran lambang negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi kita berada pada satu kesadaran kesatuan. Ya itu keindahan. Kalau ada orang mendiskreditkan keindahan semacam ini, ya seperti itu tadi Anda sebut, dia duduk menungso ya. Merendahkan keahlian tadi Bapak ya. Baik Bapak, pertanyaan saya terakhir mohon dijawab dengan singkat ya Bapak ya. Benarkah inkulturasi dalam gereja Katolik ini adalah sebuah pendekatan religius estetik, dan juga bagaimana eksistensi dan perkembangan seni rupa dalam gereja Katolik yang ada di Indonesia? Silahkan Bapak. Iya, tadi saya menyebut gereja Katolik terbuka pada yang namanya lahan kebudayaan sebagai tempat tumbuhnya benih-benih kekristenan yang ditanamkan, ya. Tidak hanya kebudayaan tertentu. Kekristenan atau Katolik terutama tidak mengharuskan pengikutnya itu sesuai dengan misalnya saja budaya Yahudi misalnya. Orang Katolik Indonesia, Jawa, tidak harus mengyahudikan diri ya. Berarti tidak harus sama gitu. Tidak usah dan tidak perlu. Monsinyur Sugio Pranoto ngomong 100% Indonesia, 100% Katolik. Agama Katolik gak masalah itu, kamu itu berdoa memakai bahasa Jawa, budaya Jawa, kultur Jawa, ya toh. Mengucap Tuhan itu sebagai Gusti, ya toh. Gak masalah, it's okay. Inkulturasi adalah berarti benih tadi itu dengan segala kepentingan, kehormatan dan tujuannya diterima dan tumbuh di dalam kebudayaan tertentu ya. Jadi makanya tadi Anda mengucapkan kata shalom. Yo ora beda karo rahayu. Betul. Ora beda karo
sejahtera itu dari Allah kepada kita yang mendengar salam tadi ya. Kan sama aja itu. Jadi intinya bukan yang bersifat fisik ya. Kultur itu intinya yang bersifat rohani, nilai. Itu yang harus muncul ya. Jadi inkulturasi itu penting. Inkulturasi itu penting karena kita percaya Allah itu berada dalam setiap kultur kebudayaan ya. Dan mencipta setiap kebudayaan. Baik, luar biasa sekali Bapak Antoni Wibowo, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya masih panjang Bapak. Karena terkait seni ini tadi sekali lagi luas ya Bapak ya. Kita akan sambung lagi, semoga ada kesempatan waktu untuk kita berjumpa lagi Bapak untuk membahas tema kita yang luar biasa kali ini. Terima kasih Bapak Antoni, sehat selalu. Sukses selalu untuk Bapak. Amin, terima kasih. Sama-sama. Salam rahayu pada seluruh pemirsa. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Antoni Wibowo terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu peran seni rupa dalam liturgi Gereja Katolik. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.